Pemirsa, demikian tadi informasi penerapan PSBB di berbagai wilayah. Selanjutnya di hari ke-13 penerapan larangan mudik, penjagaan ketat masih berlangsung di sejumlah lokasi penyekatan pemudik. Masih tinggikah jumlah pelanggar hari ini? Kita sudah bergabung dengan Mahathir Muhammad di Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, dan juga Almarina di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Kita menuju ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu. Ada Mahathir di sana. Ya Mahathir, apakah masih ada pemudik yang nekat melintas, Mahathir, di sana? Ya, Anissa dan April, kalau memang di Tol Cikarang Barat ini memang masih didapati beberapa pelanggaran dari pengendara yang masih ketahuan akan mudik ke Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Juga ada beberapa kendaraan yang dialihkan dari Tol Cikarang Barat menuju pintu keluar Tol Cikarang Barat 3. Dari tim pantau di Lantas Polda Metro Jaya mencatat dari Rabu dini hari, tepatnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat pada malam hari tadi, hingga jam 4 sore tadi, ini tercatat memang peningkatan terjadi di hari ini. Sebanyak 463 kendaraan yang memang sudah diminta diputar arahkan atau dikeluarkan kendaraannya dari ruas tol Cikarang Barat menuju pintu keluar ruas tol Cikarang Barat 3. Berbagai macam alasan memang ditemui oleh berbagai unsur. Dari pertama adalah mobil kendaraan pribadi, di mana memang kendaraan pribadi ini ada yang menyatakan surat atau membawa surat dinas, namun memang ketahuan saat diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian yang berada di pos penyekatan di Tol Cikarang Barat ini, ketahuan kalau memang ini surat yang dibawa ternyata tidak disertai dengan surat kelengkapan-kelengkapan lainnya, sehingga memang ada beberapa kendaraan pribadi yang harus dikeluarkan. Dan menariknya, Anissa, memang ada ritme yang cukup menarik pada Selasa dini hari kemarin menuju Rabu dini hari, pada Selasa malam maksud kami menuju Rabu dini hari. Ini peningkatan cukup terjadi pada malam hari tadi, sebanyak 162 kendaraan pribadi. Itu dari pukul kurang lebih 12.00 waktu Indonesia Barat hingga 2 dini hari, tepatnya menjelang sahur. Ini terjadi peningkatan kendaraan pribadi yang akan menuju arah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan memang sepertinya beberapa kendaraan pribadi ini mencari waktu-waktu tertentu untuk mengarah ke Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Namun apabila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, hari ini memang cukup menjadi peningkatan. Tapi di sore hari ini, kendaraan menurut pantauan kami dari jam 3 sore tadi hingga tepat saat ini kami berdiri, memang kendaraan di ruas tol Cikarang ini volumenya sudah mulai mengurang begitu. Jadi memang kami hanya melihat ada kendaraan-kendaraan besar dan lebih banyak kendaraan elf atau kendaraan berpenumpang seperti travel atau jasa travel ini yang harus terpaksa dikeluarkan menuju arah Tol Cikarang Barat 3. Kami tidak melihat ada kendaraan pribadi yang akhirnya dikeluarkan pada sore hari ini saja. Memang kami melihat di kendaraan pribadi sudah mengikuti atau menaati aturan PSBB, yaitu dengan berkendara hanya sendiri dan menggunakan masker. Ya, kembali ke Anissa dan April. Baik, dari Mahathir Muhammad di Tol Cikarang Barat, kita ke Armalina yang berada di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Armalina, apakah masih ada pelanggaran hari ini? Ya, April, Anissa dan juga pemirsa, hingga hari ini masih terdapat sejumlah pelanggaran kendaraan terkait adanya indikasi akan melakukan perjalanan mudik di Tol Bitung, Tangerang. Dan dari data yang kami dapati memang adanya penurunan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang mencapai ratusan kendaraan. Namun hari ini berada di bawah angka 100, yaitu terdapat 72 kendaraan yang masih melakukan pelanggaran terkait ada indikasinya mudik, dan oleh petugas ini diberhentikan dan diarahkan untuk putar balik kembali ke Jakarta. Dan tadi kami juga sempat melihat bagaimana saat proses dalam pemeriksaan oleh petugas begitu, di mana tadi ini diberikan 2 lajur, yaitu dipersempit lajurnya. Jika sebelumnya menuju ke arah Merak terdapat 3 lajur, saat ini hanya terdapat 2 lajur saja, di mana sebelah kiri diperuntukkan untuk kendaraan besar yang mengangkut alat logistik, dan di sebelah kanan diperuntukkan untuk kendaraan pribadi dan juga minibus. Dan saat menuju ke kilometer 26 ini pengendara juga diminta untuk membuka kaca mobil mereka untuk dilihat oleh petugas apakah kendaraan tersebut berindikasi akan melakukan perjalanan mudik menuju ke Merak dan akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Namun jika mereka tidak bisa menunjukkan kartu identitas KTP, jika mereka memang tinggal berada di Serang dan harus menuju ke arah Merak, atau tetap harus melakukan perjalanan dinas kantor dengan membawa surat dinas mereka,
mereka diminta untuk mengambil lajur paling kiri untuk keluar tol Bitung Tangerang dan menuju kembali ke Jakarta. Dikarenakan memang saat peraturan ini sudah mulai diberlakukan adanya larangan mudik di tahun ini dan untuk menuju ke arah Merak ini hanyalah diperbolehkan kendaraan besar yang mengangkut alat logistik saja. Anissa dan juga April. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari tol Bitung Tangerang Banten. Sebelumnya ada Mahathir Muhammad melaporkan dari tol Cikarang Barat, Jawa Barat. Pemirsa, hari pertama penerapan PSBB di Jawa Barat masih banyak pelanggaran larangan mudik. Di Cimahi, Jawa Barat, petugas mengejar mikrobus yang kabur saat akan diperiksa di checkpoint. Dua mikrobus yang membawa pemudik dikejar petugas gabungan karena kabur saat akan diperiksa di checkpoint Jalan Jenderal Amir Mahmud, Cimahi, Jawa Barat. Setelah diberhentikan terdapat puluhan pemudik asal Jakarta yang menuju Wonosobo. Pemimpin rombongan sempat memberi alasan kenapa nekat membawa pemudik, walau hari ini pembatasan sosial berskala besar sudah diterapkan di seluruh Jawa Barat. Iya betul, memenuhi surat jalannya ada, yang dari dokter ada, yang sudah surat PHK-nya ada, komplit Pak, semuanya komplit. Silakan dicek Pak, ini asli Wonosobo, silakan bicara, ya kan? Saat diperiksa, setiap pemudik mengaku membayar Rp400.000 kepada agen perjalanan di Jakarta untuk membawa mereka ke Wonosobo. Dia tol Baros untuk dikembalikan ke arah Jakarta. Jadi kami tidak akan mengizinkan mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan ke arah Wonosobo. Jadi kami sekarang akan mengirim mereka ke tol Baros untuk dikembalikan ke arah Jakarta. Selain diminta untuk kembali ke Jakarta, sopir juga mendapat tilang karena telah melanggar larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil tes swab polimerase chain reaction atau PCR secara massal di Stasiun Bekasi 5 Mei kemarin menunjukkan 3 penumpang KRL positif COVID-19. Ketiga penumpang ini berjenis kelamin perempuan dan merupakan warga Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan 3 pengguna KRL yang positif corona ini dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi setelah kooperatif saat dijemput oleh tim medis. 2 diantaranya dijemput di rumahnya masing-masing, sedangkan 1 lainnya dijemput di tempat kerjanya di kawasan Tamrin, Jakarta. Pada Selasa kemarin, pemerintah Kota Bekasi menggelar tes swab PCR terhadap 300 penumpang KRL komuter lain. Ini dilakukan karena pergerakan penumpang masih tinggi. Penggunaan tes swab sendiri tingkat akurasinya mencapai 99% dan berbeda dengan rapid test yang hanya 60%. Kita ketemukan dari 300 swab PCR, kita ketemukan 3 positif. Jadi sama dengan Bogor 3, kita 3, dan semuanya perempuan. Dan juga akan men-tracking kembali orang yang pernah berhubungan, orang yang pernah berinteraksi dengan beliau, sehingga yang kemarin sudah 4 hari landai, karena 3 diketemukan, maka akan ada. Pemirsa, mulai besok Kementerian Perhubungan mengizinkan seluruh moda transportasi kembali beroperasi. Kendati demikian, larangan pemudik atau mudik tetap berlaku. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan layanan semua moda transportasi akan kembali beroperasi mulai besok. Kebijakan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh gugus tugas penanggulangan COVID-19. Dalam rapat kerja virtual dengan Komisi 5 DPR pagi tadi, Menhub menegaskan seluruh angkutan harus beroperasi dengan menaati protokol kesehatan. Operasinya itu mulai besok, 7 Mei. Pesawat segala semacam dengan orang-orang khusus ya. Tapi tidak boleh mudik sekali lagi, ya. Ibu Neng nggak boleh mudik kalau ada tujuan, ya. Tapi kalau ada tugas mengunjungi sesuatu di Tasik, monggo. Salah satu anggota Komisi 5 dari Partai Demokrat menilai kebijakan tersebut membingungkan. Ini membuat kebingungan di daerah sama sekali. Di daerah
semangatnya bagaimana memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sampai jalan-jalan tikus pun ditutup. Tetapi kemudian hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini betul-betul tidak serius. Sebelumnya sejumlah moda transportasi sempat ditutup karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Nantinya penumpang yang dapat menggunakan layanan transportasi harus melampirkan sejumlah syarat dan kriteria berupa bekerja di bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, serta berkenaan dengan penanganan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sempat melambat, angka pertambahan pasien positif corona di Jakarta kembali meningkat. Hingga kini pasien positif corona di Jakarta berjumlah 4.709 orang. Setelah sempat menurun, angka pertambahan pasien positif corona di Jakarta kembali naik. Menurut juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah pasien positif terbanyak. Hingga hari ini terdapat tambahan 68 pasien positif corona di Jakarta, sehingga jumlah pasien positif corona di ibu kota menjadi 4.709 pasien. Sedangkan kemarin terdapat tambahan 169 pasien positif corona di Jakarta. Padahal sebelumnya angka pertambahan pasien positif sempat melambat. Pada 4 Mei 2020 terdapat tambahan 55 pasien baru. 3 Mei 2020 terdapat tambahan 62 pasien baru. Sementara 2 Mei 2020 terdapat tambahan 72 pasien baru. Adapun hingga kini jumlah pasien sembuh di ibu kota berjumlah 2.197 orang, sementara 872 orang meninggal dunia. Pemerintah terus mengimbau masyarakat agar menaati aturan pembatasan sosial berskala besar dan menjalani gaya hidup bersih dan sehat, sehingga diharapkan kondisi akan berangsur normal pada Agustus 2020 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas meningkatnya angka pertambahan pasien positif corona di Jakarta, kita telah tersambung dengan anggota Satgas Corona PBID, Dr. Erlina Burhan. Selamat petang, Dr. Erlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang. Baik, Bu Erlina, dengan meningkatnya jumlah pasien positif corona di Jakarta ini, apa penyebab utamanya, Bu Erlina? Penyebab utamanya karena kalau kita tahu kan penularan ini terjadi di masyarakat. Nah, saya mensinyalir barangkali ini udah mulai ada keabayan di sini, artinya interaksi antar masyarakat sudah mulai bertambah. Nah, ini menyebabkan tentu saja penularan terus berlangsung. Apakah ini ada hubungannya dengan banyaknya masyarakat yang keluar rumah, Bu Erlina? Saya kira demikian. Kan interaksi masyarakat yang dekat inilah yang memicu terjadinya penularan antar individu. Baik, kita kan selalu menyatakan dari awal ini droplet itu jangkauannya 1 meter. Nah, kalau orang berjarak kurang dari 1 meter, terutama ada kerumunan dan sebagainya, maka kemungkinan untuk tertular itu sangat tinggi. Baik, Ibu Erlina, 2 hari yang lalu selama 3 hari berturut-turut angka pertambahan positif di Jakarta cukup landai atau mulai berkurang. Namun kemarin itu meningkat lagi. Apa yang menyebabkan ini? Karena masih banyaknya pergerakan manusia di Jakarta atau karena memang banyak yang sebenarnya tidak peduli atau terpaksa keluar rumah karena kebutuhan untuk makan sehari-hari? Ya, saya ingin juga mengevaluasi ke arah apakah juga ini terjadi peningkatan jumlah spesimen yang diperiksa. Kalau ini karena jumlah spesimen yang diperiksa lebih banyak dari yang sebelumnya,
maka ini wajar-wajar saja. Tetapi kalau jumlah swab yang diperiksa sama dengan sebelumnya, tapi angkanya meningkat, nah barangkali ini terjadi karena orang semakin abai dan interaksi antar manusia yang terlalu dekat itu banyak terjadi. Baik, sebelum membahas lebih lanjut terkait hal ini atau penambahan pasien positif corona di Jakarta, kami sudah berupaya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti. Namun hingga saat ini permintaan untuk berdialog belum direspon oleh beliau. Saya kembali ke Ibu Erlina. Ibu Erlina, apa sih Bu yang menyebabkan masyarakat itu di Jakarta yang adalah epicentrum penularan corona itu abai? Apakah memang angkanya masih kurang menyeramkan buat mereka? Aduh, jangan begitu ya. Ini angka sudah bikin kita tenaga kesehatan pontang-panting. Jadi saya kira masyarakat harus sadar bahwa mereka lah yang menjadi garda terdepan untuk mencegah penularan. Dan kalau ini tidak dilakukan dengan disiplin atau abai, maka akan banyak kasus-kasus terjadi dan ujung-ujungnya tenaga kesehatan yang akan kewalahan. Sistem kesehatan akan sangat hektik ya, dan kalau suasana hektik, pasien banyak, petugasnya tidak memadai untuk pelayanan begitu banyaknya pasien, maka tentu saja berefek kepada kualitas pelayanan. Baik, Ibu Erlina, kalau Ibu lihat sosialisasi mengenai bahaya virus corona dan begitu mudahnya penyebaran di Jakarta, sosialisasi di Jakarta itu sudah cukup menyeluruh atau belum, Ibu? Iya, saya kira kalau sosialisasi itu lumayan banyak, tapi apakah ini sampai ke masyarakat itu yang kita mesti evaluasi juga. Jangan-jangan yang mengerti tentang ini hanyalah kelompok-kelompok tertentu yang memang literasinya cukup baik, sementara yang lain tidak peduli. Nah, harusnya kelompok-kelompok yang kepeduliannya kurang ini ya, inilah yang harus disasar oleh semua pihak. Kebijakan harusnya mengarah ke situ. Baik, Dr. Erlina. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa mengurangi adanya kerumunan yang terjadi di masyarakat agar turunnya angka positif COVID-19, tapi ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan, Ibu. Seperti contohnya di KRL, banyak sekali kerumunan yang terjadi, bahkan ada 3 yang positif corona. Apakah sudah ada pembahasan dengan pihak-pihak terkait, Ibu, mengenai ini? Ya, saya kira kita kan selalu menyampaikan bahwa PSBB itu harus dijalankan dengan disiplin. Nah, kalau masih orang berkerumun berdesak-desakan di LR, dan ini artinya adalah orang tidak disiplin. Karena kalau di dalam kereta berdesak-desakan kan bisa dibayangkan jarak antar manusia itu sangat dekat dan potensi penularan sangat tinggi. Karena ya apalagi kalau barangkali tidak juga diikuti dengan memakai masker dan cuci tangan. Karena pencegahan penularan itu bukan satu metode saja, tapi merupakan kombinasi dari beberapa cara seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menjaga imunitas dan selainnya. Baik. Ya, saya juga mungkin memikirkan barangkali banyak orang yang harus keluar rumah bukan karena bersenang-senang, tapi mungkin karena memang harus mencari makan. Nah, ini juga barangkali dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat yang mampu. Baik, Ibu Erlina, sebenarnya seperti apa sih Bu baiknya jika memang masih harus ada beberapa industri yang tetap bergerak, ada juga orang yang tetap harus keluar rumah untuk mencari uang, karyawan yang commute dari daerah sekitar Jakarta, dari daerah Bodetabek, sebaiknya seperti apa sih Bu? Ya barangkali harus lebih banyak lagi petugas yang turun ke lapangan untuk memastikan kalau orang naik kereta itu tidak antri, kalaupun antri jaraknya harus 1 meter. Kemudian kalaupun naik kereta, di kereta pun duduk berjarak 1 meter. Tidak ada lagi yang berdiri berdesak-desakan dan dipastikan semuanya
cuci tangan dan pakai masker. Baik, Bu Erlina, mulai besok Kementerian Perhubungan akan mengaktifkan kembali seluruh moda transportasi umum untuk kebutuhan keamanan, keselamatan dan juga medis serta ekonomi. Tanggapannya Ibu? Menurut saya ini suatu kebijakan yang berpotensi membuat lonjakan pasien ya. Mungkin akan terjadi rebound dan jumlah pasien akan menjadi banyak kalau kebijakan ini juga tidak antisipasi dengan pencegahan penularan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi semuanya harus komprehensif. Apapun yang diumumkan, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah semestinya harus komprehensif. Jangan karena masalah ekonomi, masalah orang harus bekerja, maka sekarang semua bebas. Nah, ekonominya naik sedikit, tapi nanti bidang kesehatannya akan berdampak sangat hebat. Jadi kalau memang ada kebijakan begitu, harusnya juga disertai dengan kebijakan yang lain yang mengantisipasi penularan dan juga memastikan masyarakat patuh. Sekarang kan untuk menilai kepatuhan kita sudah lihat orang diam-diam mudik, berusaha pulang kampung dengan berbagai cara, sembunyi di bawah barang-barang truk. Ini kan jelas-jelas kita bisa melihat bahwa masyarakat sesungguhnya tidak ada yang tidak patuh, gitu kan. Baik, terima kasih Ibu Erlina Burhan. Kita harapkan semua lini terkait ini berkoordinasi agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan tentunya peran serta masyarakat di garda depan sangat dibutuhkan ya Bu untuk flatten the curve atau menurunkan angka penularan virus corona. Terima kasih Bu Erlina Burhan. Karena kami yang di rumah sakit inilah yang akan berdampak. Baik, pemirsa, sementara itu pasien positif corona di Indonesia kembali bertambah menjadi 12.438 orang. 2.317 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara 895 pasien meninggal dunia. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 128.383 dari 92.976 orang. Kasus positif bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Kasus sembuh bertambah 120 orang sehingga menjadi 2.317 orang. Kasus konfirmasi positif yang meninggal bertambah 23 orang sehingga menjadi 895 orang. ODP akumulasi sejak awal Maret adalah 240.726 dan sebagian besar lebih dari 200.000 sudah selesai pemantauan dan kondisinya baik. PDP ada 26.932 orang, kami akumulasi datanya dari provinsi, sebagian besar juga sudah selesai penanganan dan ternyata bukan kasus COVID-19. Kemudian 350 kabupaten kota, ini dimanai hampir semua kabupaten kota sekarang terdampak. Artinya tersebar luas di 34 provinsi, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pemirsa, seorang siswi Taman Kanak-kanak di Probolinggo, Jawa Timur menangis tengah malam di depan gerbang sekolahnya. Siswi tersebut rindu pada aktivitas di sekolah setelah diliburkan akibat pandemi corona. Sel, ayo pulang. Brigita Selma Alexa Yuda, siswi Taman Kanak-kanak di Probolinggo, Jawa Timur ini mendatangi sekolahnya saat tengah malam. Selma menangis di depan gerbang sekolah saking tak tahan menahan rindu pada aktivitas di sekolah. Video ini pun viral di media sosial. Kepada ayah dan ibunya, bocah lugu ini mengatakan takut sekolahnya hilang sejak diliburkan untuk mencegah penyebaran corona. Selma juga mengaku rindu pada guru dan teman-temannya. Jadi di rumah itu sudah rewel. Ya memang seperti biasanya awal-awalnya juga rewel. Rewelnya selalu yang dibicarakan masalah sekolah. Yang ujung-ujungnya tidak ditanggepin sama saya, sama juga mamanya. Kemudian lah kok ada bahasa nanti hilang sekolahnya gitu. Nanti hilang, maksa sekali. Ya tetap aja namanya anak kecil, saya juga tidak terlalu memperhatikan ya. Tetap saya hibur aja seperti biasa, tapi tambah lama kok tambah nangis.
Enggak. Pokoknya ke sekolah dulu, lihat aja. Nanti hilang beneran. Selma dan keluarganya pun berharap pandemi corona segera berakhir, sehingga Selma bisa kembali pergi ke sekolah seperti sedia kala. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, angka kriminalitas selama pandemi virus corona meningkat. Selengkapnya usai jeda berikut ini.